Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Ika. Di hari ini video pembelajaran yang akan Bu Ika bahas tentang mata pelajaran fikih. Di materi sebelumnya sudah Bu Ika jelaskan ya, apa itu pengertian sholat berjamaah, hukum, syarat, dan sebagainya. Nah, di sini Bu Ika akan mengulas sedikit tentang sholat berjamaah dan keutamaan sholat berjamaah. Yuk sama-sama kita simak pembelajaran fikih hari ini. Dan sebelumnya kita awali dengan bacakan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini semua dipermudah dan kalian semoga dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Masih ingat ya apa itu sholat berjamaah? Yuk Bu Ika ingatkan kembali. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian. Sebanyak berapa? Ya, 27 derajat. Hukum dari sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Keutamaan sholat berjamaah. Di sini sholat berjamaah sangat besar pahalanya dan manfaatnya. Selama hidup Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini adalah salah satu keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, bisa menjalin silaturahmi antar sesama. Kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Keempat, menahan diri, kemauan sendiri atau egois. Kelima, mengerjakan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Itu adalah salah satu keutamaan sholat berjamaah. Kalian bisa membaca di halaman 16 selengkapnya ya. Sholat berjamaah. Di sini kita harus mempraktekkan dan harus memperhatikan ya adab sholat berjamaah. Yang pertama, adab imam. Pertama, sebelum sholat, imam merapikan barisan. Kedua, imam harus mengeraskan suara ketika takbiratul ihram. Ketiga, imam mengerjakan rukun sholat dengan teliti. Keempat, imam mengatur dan mengerjakan setiap gerakan sholat. Ya, itu salah satu adab dari imam. Adapun adab dari makmum, yaitu makmum segera berdiri ketika mendengar iqomah. Jangan mengambil tempat sebelum imam berdiri. Makmum harus menjaga ketenangan sholat. Makmum harus meluruskan barisan shaf. Jangan mendahului imam dengan takbiratul ihram. Makmum mengucapkan amin setelah imam sempurna membaca surah Al-Fatihah. Itu adalah sebagian adab sholat berjamaah imam dan makmum. Ketika sholat berjamaah, kalian harus memperhatikan posisi-posisi sholat berjamaah. Nah, di sini Bu Ika ada gambar posisi imam dan makmum ketika sholat berjamaah. Diperhatikan ya posisinya biar kalian semua paham dan jelas ketika mengikuti sholat berjamaah. Ingat pesan Bu Ika, jaga sikap baik kalian dan tetap jalankan sholat 5 waktunya ya. Berjamaah ingat lebih besar pahalanya. Di sini Bu Ika punya nyanyian loh. Yuk kita simak bersama nyanyian tentang sholat berjamaah. Setiap hari masjid mengundang kita 5 kali sehari. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedih kan kalau kita sama sekali tidak memenuhi undangannya? Nah, anak laki-laki, yuk salat berjamaah di masjid.
sampailah semua sebentar. Kawanku, segeralah berwudu. Lihatlah masjid telah menunggu. Sholat berjamaah di masjid pada 5 waktu yang wajib. Kawanku, janganlah engkau lupa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ajaklah sahabat dan saudara melaksanakan sholat bersama. Sholat berjamaah di masjid, hatiku tentram tak terusik. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ajaklah sahabat dan saudara melaksanakan sholat bersama. Sholat berjamaah di masjid, hatiku tentram tak terusik. Hatiku tentram tak terusik. Hatiku tentram tak terusik. Kesimpulan dari sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama menyatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Syarat menjadi imam antara lain mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan yang lainnya, berakal sehat dan baligh. Masbuk yaitu orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama-sama imam di rakaat pertama. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengerjakan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan diri kemauan sendiri atau egois, dan patuh kepada pemimpinnya. Itu adalah kesimpulan dari materi kita di sholat berjamaah. Semoga kalian dapat memahaminya ya dan bisa mengerti dan juga bisa mempraktekkan ketika kalian mengerjakan sholat berjamaah. Oke semuanya, sekian dari Bu Ika. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bu Ika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.